Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dan gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim. Kamu ini berdosa banget. Kita kenalan dulu nggak sih? Perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin. Sejak diberlakukannya kembali Undang-Undang 1945, dimulailah pelaksanaan ekonomi terpimpin. Sebagai awal berlakunya herdering ekonomi, di mana alat-alat produksi dan distribusi yang vital harus dimiliki dan dikuasai oleh negara, atau minimal di bawah pengawasan negara. Dengan demikian, peranan pemerintah dalam kebijakan dan kehidupan ekonomi nasional makin menonjol. Pengaturan ekonomi berjalan dengan sistem komando, di mana sikap dan kemandirian ekonomi atau berdikari menjadi dasar bagi kebijakan ekonomi. Masalah pemilikan aset nasional oleh negara dan fungsi-fungsi politiknya ditempatkan sebagai masalah strategis nasional. Kondisi ekonomi dan keuangan yang ditinggalkan dari masa demokrasi liberal berusaha diperbaiki oleh Presiden Soekarno. Beberapa langkah yang dilakukan antara lain membentuk Dewan Perancangan Nasional atau Depernas dan melakukan snaring mata uang kertas yang nilai nominalnya Rp500 dan Rp1.000 masing-masing nilainya diturunkan menjadi 10% saja. Depernas disusun di bawah Kabinet Karya pada tanggal 15 Agustus 1959 yang dipimpin oleh Muhammad Yamin dengan beranggotakan 80 orang. Tugas Dewan ini menyusun overall planning yang meliputi bidang ekonomi, kultural, dan mental. Pada tanggal 17 Agustus 1959, Presiden Soekarno memberikan pedoman kerja bagi Depernas, yang ditugas utamanya memberikan isi kepada proklamasi melalui grand strategi, yaitu perencanaan overall dan hubungan pembangunan dengan demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin. Perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin. Depernas menyusun program kerja berupa pola perkembangan nasional yang disebut sebagai pola pembangunan semesta berencana, dengan tetap mempertimbangkan faktor pembiayaan dan waktu pelaksanaan pembangunan. Perencanaan meliputi segala segi pembangunan, jasmaniah, rohaniah, teknik, mental, etis, dan spiritual berdasarkan norma dan nilai yang tersimpul dalam alam adil dan makmur. Pola pembangunan semesta dan berencana terdiri atas blueprint tripola meliputi pola penjelasan pembangunan serta pola pembiayaan pembangunan. Tahun 1961 sampai 1969 merupakan tahap pertama dibuatnya pola proyek pembangunan nasional semesta berencana. Proyek ini disingkat PENASBD, kemudian PENASBD disetujui oleh MPRS melalui TAP MPRS nomor _MPRS _1960 tanggal 26 Juli 1960. Pelaksanaan diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 1 Januari 1961. Depernas pada tahun 1963 diganti dengan Badan Pelaksanaan Pembangunan Nasional atau disingkat sebagai Bappenas yang dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno sendiri. Tugas Bappenas yang lain menyusun rancangan pembangunan jangka pendek dan jangka panjang, baik nasional maupun daerah, serta mengawasi laporan pelaksanaan pembangunan dan menyiapkan serta menilai mandataris untuk MPRS. Kebijakan snaring yang dilakukan pemerintah berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 yang berlaku tanggal 25 Agustus 1959 pukul 6 pagi. Peraturan ini bertujuan mengurangi banyaknya uang yang beredar untuk kepentingan perbaikan keuangan dan perekonomian negara. Setelah keamanan nasional berhasil dipulihkan kasus DI atau TII Jawa Barat dan pembebasan Irian Barat, pemerintah mulai memikirkan penderitaan rakyat dengan melakukan rehabilitas ekonomi. Upaya perbaikan ekonomi yang dilakukan pemerintah yaitu membentuk Panitia 13.
Anggota panitia 13 yaitu para ahli ekonomi, pimpinan partai politik, anggota musyawarah pembantu pimpinan revolusi atau MPPR, pimpinan DPR, DPA. Panitia ini menghasilkan konsep yang disebut Deklarasi Ekonomi atau DEKON sebagai strategi dasar ekonomi Indonesia dalam rangka pelaksanaan ekonomi terpimpin. Strategi ekonomi terpimpin dalam DEKON terdiri atas beberapa tahap. Yang pertama, harus menciptakan suasana ekonomi yang bersifat nasional demokratis yang bersih dari sisa-sisa imperialisme dan kolonialisme. Yang kedua, yaitu tahapan ekonomi sosialis, beberapa peraturan yang merupakan upaya mewujudkan stabilitas ekonomi nasional. PKI termasuk partai yang menolak melaksanakan DEKON, padahal ID terlibat di dalam penyusunannya selama yang melaksanakan bukan orang PKI. 14 peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan dihantam habis-habisan oleh PKI. Juanda dituduh PKI telah menyerah kepada kaum imperialis. Presiden Soekarno akhirnya menunda pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut pada bulan September tahun 1963 dengan alasan sedang berkonsentrasi pada konfrontasi dengan Malaysia. Kondisi ekonomi semakin memburuk karena anggaran belanja negara setiap tahunnya terus meningkat. Salah satu penyebab membengkaknya anggaran belanja tersebut adalah membangun proyek-proyek mercusuar, misalnya membangun Monumen Nasional atau Monas dan Pertokoan Sarinah. Kondisi perekonomian yang sangat merosot mendorong pemerintah berusaha mendapatkan devisa kredit atau kredit impor jangka panjang yang harus dibayar kembali setelah 1 atau 2 tahun. Menteri Bank Sentral Jusuf Muda dalam memanfaatkan devisa kredit ini untuk menghimpun dan menggunakan dana revolusi dengan cara melakukan pungutan terhadap perusahaan atau perseorangan yang memperoleh fasilitas kredit antara 250 juta rupiah sampai 1 miliar rupiah. Walaupun cadangan devisa menipis, Presiden Soekarno tetap pada pendiriannya untuk menghimpun dana revolusi yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang bersifat prestise politik atau mercusuar. Dampak dari kebijakan tersebut, ekonomi semakin semeraut dan kenaikan barang mencapai 200-300% pada tahun 1965, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa mata uang Rp1.000 diganti dengan Rp1. Hal ini diikuti dengan pengumuman kenaikan harga bahan bakar yang mengakibatkan reaksi penolakan masyarakat.